Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa aujaba alaina bis salati was siyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum masabihul dhulam. Waqad qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita karunia nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, panjang umur, sehingga dengan nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, alhamdulillah beberapa hari ke depan kita akan masuk bulan agung, kita akan masuk bulan suci, yakni bulan Ramadan. Mudah-mudahan nanti kita sampai di bulan Ramadan, kita bisa melaksanakan tugas kewajiban kita, kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, dengan penuh ketaatan, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kebenaran untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan datangnya bulan suci Ramadan ini merupakan suatu kebahagiaan, suatu kebanggaan buat kita sebagai seorang muslim, yang mana kita sebagai seorang muslim patut mensyukuri dan bangga akan datangnya bulan suci Ramadan. Kita tahu kita telah banyak berbuat salah, kita tahu kita banyak berbuat dosa. Di bulan Ramadan nantilah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita hari-hari, siang, sore, malam, waktu semuanya ruang dan waktu dengan penuh pahala. Allah akan mengobral ampunannya, Allah akan menyajikan kepada kita suatu pahala yang besar ketika kita berpuasa dengan benar-benar atas iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadisnya, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman, dengan keyakinan, dan dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka semua dosa-dosanya yang telah dikerjakannya, yang telah dahulu, senantiasa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita nanti ketika sampai bulan Ramadan, kita benar-benar berkeyakinan, kita benar-benar mengharapkan pahala, sehingga kita semua mendapatkan ridho, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, segala sesuatu ruang maupun waktu itu mempunyai keistimewaan. Ada wilayah istimewa di bumi yang kita bijak ini, di seluruh tempat yang ada di bumi ini ada tempat yang istimewa, ada wilayah yang istimewa, yakni Makkatul Mukarramah. Dari bagian Makkatul Mukarramah ini terdapat bagian yang sangat istimewa, yakni Masjidil Haram. Dan di Masjidil Haram ini terdapat bagian yang paling istimewa, yakni Ka'batul Musyarrafah. Ka'bah inilah yang menjadikan Masjidil Haram, Ka'bah inilah yang menjadikan Makkatul Mukarramah sebagai tempat yang sangat-sangat penting bagi seluruh umat di penjuru dunia. Ka'bah ini sebagai kiblat umat muslim,
Ka'bah ini sebagai tujuan ketika orang berangkat haji, termasuk bagian daripada rukun Islam yang nomor 5, yaitu berangkat haji ke Baitullah, yaitu bertujuan ke Ka'bah. Bahkan Rasulullah SAW sampai bersabda, barang siapa yang sholat di masjidku maka akan diberikan lebih utama sholat daripada sholat 1000 sholat di tempat masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram. Sabda Rasulullah SAW, sholatun fi masjidi afdolu min alfi sholatin fi masyiwah illal Masjidil Haram, wa sholatun fi Masjidil Haram afdolu mimi'ati alfi sholatin fi masyiwah. Sholat di masjidku, kata Nabi, Masjid Nabawi, itu lebih utama daripada 1000 sholat di tempat lainnya atau di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram. Dan sholat di Masjidil Haram itu lebih utama daripada 100.000 sholat di tempat lainnya atau di masjid lainnya. Begitu juga waktu 24 jam terdapat keistimewaan. Dari 24 jam ini ada sepertiga malam yang terakhir yang waktu istimewa, di mana waktu istimewa itu berada di sepertiga malam terakhir. Seorang muslim, kita sebagai hamba, waktu tempat untuk mustajab ketika memohon, ketika meminta, itu di waktu yang istimewa. Begitu juga, demikian juga dari 12 bulan ada 1 bulan yang istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Hadirin kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Kemudian pertanyaannya, di mana keistimewaan Ramadan? Di mana keistimewaan bulan suci Ramadan? Kita lihat dari segi kebahasaan. Ramadan ini adalah bahasa Arab yang berasal dari kata dasar atau masdar Ramadha, yang artinya panas menyengat, panasnya batu, panasnya terik matahari. Jadi seseorang yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan menahan haus, menahan lapar, dengan seorang muslim yang menahan lapar hausnya ini dengan penuh panas, adalah simbol daripada dibakarnya dosa-dosa kita, dihapusnya dosa-dosa kita sebagai orang muslim. Itu karena kita menahan haus, menahan lapar di bulan suci Ramadan. Maka saya himbau, saya berwasiat untuk saya pribadi, keluarga saya, khususnya umumnya untuk seluruh kaum muslimin muslimat, ayo sebentar kita akan kedatangan Ramadan. Sebentar lagi kita akan masuk bulan yang penuh pahala, bulan penuh ampunan, bulan penuh rahmat, bulan penuh pembebasan. Kita semangat, kita hadapi bulan suci Ramadan dengan kegembiraan. Kita masuk di bulan suci Ramadan dengan penuh kesemangatan. Mudah-mudahan kita nanti akan mendapati Ramadan dengan penuh kebahagiaan, penuh kesemangatan, dan tentunya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana yang disebutkan Nabi Muhammad SAW, syahrul Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu ikum minan nar. Inilah selanjutnya apa tujuan disyariatnya Islam, disyariatkannya berpuasa menurut Islam. Sebagaimana dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, Allah berfirman surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan disyariatkannya berpuasa yaitu tidak lain tidak bukan adalah untuk meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu takwa? Takwa ialah
suksesnya kita sebagai manusia dalam menjalani fungsi-fungsi kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan suksesnya kita manusia dalam menjalani kehidupan di alam raya ini sebagai pemimpin, sebagai khalifah antar sesama umat manusia. Itu makna hakiki daripada sebuah takwa, yang insya Allah saya akan terangkan, saya akan jelaskan nanti di hari-hari berikutnya di saat kita sudah memasuki Ramadan. Untuk itu, di saat ini ayo kita persiapkan diri kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nanti kita masuk bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, sehatul badan, subutul iman, keluarga kita, jamaah-jamaah kita, khususnya seluruh jamaah Pondok Pesantren Abdul Faid Al-Ma'ruf. Semoga selalu senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.